Pak. Baik, bagaimana dengan korban? Apakah sudah diketahui berapa totalnya dan kondisinya seperti apa? Betul, untuk korban, terus kemudian jumlah kendaraan yang terlibat dan juga kronologis terkait dengan kejadian kecelakaan di KM 92 ini masih belum dapat kami sampaikan atau masih dalam investigasi dari rekan-rekan kepolisian, Pak. Mungkin nanti bisa saya sampaikan untuk waktu kejadian dan lain-lain gitu, Pak. Baik, Ibu Agni, saat ini apakah juga antrian masih terjadi dan apakah ada pengalihan arus tol untuk mengantisipasi kemacetan semakin panjang terjadi di sana? Betul. Jadi saat ini sedang saya secara singkat saya ceritakan ya Pak untuk kejadian kecelakaan di KM 92 ruas tol Cipularang ke arah Jakarta. Itu kejadiannya pada pukul 15, kurang lebih pukul 15 yang mana mengakibatkan lajur untuk jalur ke arah Jakarta ini dari Bandung ke arah Jakarta tertutup gitu Pak, dan sedang ada pengalihan arus lalu lintas yang menuju ke arah Jakarta. Dari Bandung menuju arah Jakarta kami alihkan keluar gerbang tol Cikamuning di kilometer 116 Pak. Kemudian nanti bisa masuk, pengguna jalan bisa masuk lagi ke jalan tol di gerbang tol Jatiluhur kilometer 84 begitu Pak. Kemudian saat ini kami sedang melakukan proses evakuasi yang mana untuk jalur sebaliknya atau yang dari arah Jakarta menuju ke Bandung itu juga sedang ditutup atau ada pengalihan melalui gerbang tol Jatiluhur di KM 84 gitu Pak. Baik, Mbak Agni, kami ingin konfirmasi ini terjadi di tol Cipularang atau Purbalenyi tepatnya, Mbak Agni? Ruas tol Cipularang, Pak. Jadi nama ruasnya itu adalah Cipularang, Pak, bukan Purbalenyi, Pak. Baik, Mbak Agni. Untuk korban saat ini dibawa ke rumah sakit mana, Mbak? Sehingga mungkin keluarga yang mengetahui peristiwa ini bisa datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi keluarganya. Baik, untuk korban ini bawa ke rumah sakit Abdul Rajak di Purwakarta, Pak. Jadi semuanya dibawa ke sana. Baik, artinya hingga saat ini kan kalau kita lihat kondisinya cukup parah ya Mbak. Belum tahu berarti penyebabnya seperti apa ya Mbak. Karena kalau kita lihat dari video yang beredar di media sosial ini ada sekitar lebih dari 10 unit kendaraan yang terlibat kecelakaan. Ya, betul. Untuk informasi awal tadi itu memang ada truk gitu ya, kontainer yang membawa kardus yang mungkin kurang antisipasi gitu Pak di lokasi kejadian sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan ini gitu Pak. Baik, kalau untuk informasinya atau dari kronologinya ini truk ini berarti berada di depan kendaraan-kendaraan yang tabrakan ini ya Mbak ya? Kalau untuk itu kami belum bisa memastikan Pak karena memang kondisinya sepertinya karena jalannya, karena ini masih dievakuasi ya Pak, jadi kita juga belum bisa memastikan apakah truk tersebut remblong atau kurang antisipasi dan lain sebagainya sih Pak. Baik, kalau jumlah yang terlibat kecelakaan ini apakah sudah diketahui Mbak Agni ada berapa? Belum Pak, ini kita masih terus melakukan proses evakuasi Pak. Karena beruntun gitu ya, jadi ada yang terkena bagian belakang, ada yang samping gitu. Ini semuanya masih ada di TKP sih Pak untuk kendaraannya, dan ada beberapa KR tadi yang sudah kami bawa ke Jatiluhur untuk dievakuasi gitu Pak. Sehingga kami harap ini bisa segera terbuka lagi Pak untuk jalur baik yang ke arah Bandung maupun ke arah Jakarta gitu Pak. Baik, Bang, ini apakah juga sudah mengetahui supir dari truk kontainer yang diduga menjadi penyebab kecelakaan ini, apakah sudah dimintai keterangan? Sedang diinvestigasi oleh teman-teman dari pihak kepolisian, Pak. Tadi sudah bersama mereka sih, Pak. Baik, kami ingin konfirmasi lagi Mbak Agni, saat ini apakah semua korban sudah dievakuasi Mbak ke rumah sakit atau mungkin masih ada yang belum bisa dievakuasi? Untuk korban sudah dievakuasi ke
Rumah Sakit Abdul Razak semua untuk yang ini ya Pak terlihat luka luar gitu ya Pak ya. Untuk yang lain korban dari beberapa KR atau kendaraan ini masih ada di lokasi TKP Pak. Kondisinya insya Allah baik-baik Pak yang masih ada di TKP sekarang. Baik, saat ini ada kendaraan apa saja yang ada di sana untuk membantu mempercepat proses evakuasi Mbak yang diterjunkan? Baik Pak, dari kami dari Jasa Marga sudah menurunkan tim kami Pak, lengkap Pak, dari mulai ambulans, kemudian derek, kemudian rescue, dan juga dari PJR juga ada. Untuk derek sendiri kita ada 3 atau 4 ini sudah ada 4 sudah ada di lokasi Pak untuk mempercepat proses evakuasi sehingga jalan juga segera bisa dilalui oleh para pengguna jalan gitu Pak. Baik, Mbak Agni, adakah call center yang mungkin bisa dihubungi oleh pihak keluarga yang ingin mengetahui mungkin keluarganya apakah jadi korban dari kecelakaan ini supaya bisa untuk memastikan, Mbak Agni? Kalau untuk call center kami hanya ada 1 Pak di 14080, insya Allah bisa ke sana semua Pak untuk update informasi dari kami semua Pak. Baik, 14080 ya Mbak. Kami ingin konfirmasi lagi tadi untuk para korban yang saat ini terlibat kecelakaan dibawa ke rumah sakit mana Mbak? Abdul Razak di Purwakarta Pak. Baik, Abdul Razak Purwakarta ya. Betul. Baik, kalau untuk korban yang meninggal dunia, apakah sudah diketahui Mbak Agni? Sejauh ini tidak ada Pak, tapi akan selalu kita ini sedang proses masih evakuasi sih Pak, insya Allah tidak ada sih Pak. Baik, kalau kondisi cuaca di sana seperti apa Mbak? Apakah hujan sudah reda sehingga mungkin mempercepat proses? Ya, kondisi di sini hujan cukup deras Pak mulai tadi pada saat kejadian kecelakaan. Baik, sebenarnya kalau untuk kondisi jalan tepat di lokasi kecelakaan, apakah terbilang licin atau masih normal, Mbak? Kalau untuk kondisi jalan, kita selalu sesuai dengan SPM yang ada dari Kementerian PR ya Pak. Jadi tidak ada kondisi yang licin dan sebagainya gitu Pak. Jadi mungkin kalau tadi kalau habis hujannya sih pada saat setelah kejadian sih ini Pak. Maaf ada. Baik. Kalau kondisi di sana Mbak jalanannya apakah memang konturnya turunan atau naikan? Karena mungkin kalau misalnya ke Bandung kan ini lebih banyak turunan sehingga dinilai lebih berbahaya. Kalau di sana seperti apa? Kalau untuk itu sama seperti tidak ada perubahan juga ya Pak ya. Jadi untuk kontur jalan ataupun kekesatan dan kelicinan atau ketidakrataan kami sudah sesuai dengan SPM dari Kementerian PUPR seperti itu Pak. Baik, kalau untuk truk kontainer yang terlibat ini apakah sudah diketahui dan sudah dihubungi Mbak pengelolanya atau perusahaannya dari mana? Itu masih dalam proses lebih lanjut ya Pak, karena ini masih sangat sibuk dalam proses evakuasi Pak. Baik, Mbak Agni, informasi yang beredar bahwa ini kendaraan yang terlibat lebih dari 10. Ibu dapat informasi nggak Bu kira-kira totalnya berapa ya kendaraan yang terlibat? Ya, belum Pak. Ini dari teman-teman kepolisian juga masih sambil menghitung dan juga investigasi lagi Pak terkait kronologis jumlah korban atau jumlah kendaraan yang terlibat gitu Pak. Jadi ini karena sangat masih awal gitu ya kejadiannya, kita juga masih melakukan evakuasi Pak. Sampai sekarang juga belum bisa terbuka gitu untuk lajur baik yang ke arah Bandung maupun yang ke arah Jakarta gitu Pak. Baik. Pak, kurang lebih ya. Baik, terima kasih Ibu Agni Maivina selaku Senior Manager Representatif Office 3 Jasa Marga Metropolitan Toll Road Regional telah bergabung bersama kami. Ya pemirsa, saat ini kecelakaan terjadi di Tol Cipularang kilometer 92. Untuk jumlah korban masih belum dapat diketahui berapa orang dan saat ini
Untuk total kendaraan juga informasi yang saat ini beredar masih lebih dari 10 kendaraan. Namun untuk total pasti masih belum dapat diinformasikan. Saat ini korban dari kecelakaan sudah dibawa ke RS Abdur Rajak Purwakarta dan juga untuk call center bisa dihubungi di Jasa Marga yaitu di 14080 untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan ini dan juga untuk mengetahui data-data yang terlibat kecelakaan. Kecelakaan ini terjadi melibatkan satu unit truk pengangkut kardus di kilometer 92 tol Cipularang dari arah Jakarta pada pukul 15:15 waktu Indonesia Barat. Akibat kejadian ini terpaksa lalu lintas di ruas tol Cipularang kilometer 92 arah Jakarta ditutup sementara sedangkan jalur sebaliknya dibuka 2 lajur untuk dapat dilalui. Dan hingga saat ini pihak kepolisian masih terus menyelidiki penyebab kecelakaan. Selain itu berdasarkan informasi yang juga kami dapatkan dari Agni Maivina, Senior Manager Representatif Office 3, hingga saat ini pihak kepolisian dan juga Jasa Marga masih berupaya untuk mengevakuasi sejumlah korban yang masih terhimpit dalam kecelakaan yang terjadi di tol Cipularang kilometer 92 ini. Dan pemirsa, ini adalah video amatir yang kami terima dari lokasi kejadian di mana ada satu truk kontainer yang terguling. Dan kemudian di belakangnya ada lebih dari 10 kendaraan yang saling tabrak, bahkan tertumpuk. Informasi yang kami dapatkan pemirsa juga bahkan ada satu kendaraan yang sudah rusak akhirnya melintasi pembatas jalan dan terlempar hingga ke jalur yang berlawanan arah. Jika kita lihat dari video ini pemirsa, yang paling depan adalah truk kontainer yang sudah terjatuh dan kemudian diikuti oleh sejumlah minibus yang saling tabrak bahkan hingga terhimpit, di mana di belakang juga ada truk. Informasi yang kami dapatkan tadi dari pihak Jasa Marga menyatakan bahwa kondisi jalanan di tol Cipularang kilometer 92 ini layak jalan. Namun memang kondisi cuaca di sana dari pagi hujan dan hujan ini terjadi sampai dengan siang hari. Pada saat kecelakaan hujan memang tidak terjadi, namun karena hujan dengan durasi yang lama terjadi sebelumnya diperkirakan membuat jalanan licin sehingga terjadi kendala pada saat menyetir di tol Cipularang kilometer 92. Dan hingga saat ini pemirsa, informasi yang kami dapatkan bahwa korban dari kecelakaan di tol Cipularang kilometer 92 ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Abdur Rajak Purwakarta. Jadi untuk warga yang ada di sana bisa langsung datang untuk mengecek kondisi korban. Hingga saat ini polisi dengan menggunakan sejumlah alat juga masih berada di lokasi karena informasi yang kami dapatkan dari pihak Jasa Marga masih ada korban yang terdapat di lokasi kejadian dengan kondisi yang sulit diselamatkan sehingga membutuhkan perhatian khusus atau alat-alat khusus untuk kemudian bisa dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit. Namun karena kejadian ini pemirsa, untuk arus lalu lintas di dalam tol ini sempat terhambat sehingga ada pengaturan lalu lintas yang dilakukan di sana, di mana di ruas tol Cipularang kilometer 92 arah Jakarta ini ditutup sementara
Dan jalur sebaliknya ini dibuka 2 lajur untuk dapat dilalui. Saat ini mobil ambulans, informasi yang kami dapatkan juga bersiaga di sana untuk mengangkut para korban dari kecelakaan ini. Kita lihat pemirsa saat ini adalah video beberapa saat setelah kejadian di mana tidak hanya tabrakan beruntun, namun juga sampai ada mobil yang menumpuk. Bahkan ada mobil yang sampai melewati pembatas jalan atau terlempar hingga ke arah yang berlawanan. Hingga saat ini belum diketahui berapa total korban terluka maupun korban jiwa akibat kecelakaan ini. Untuk angka pasti dari total kendaraan yang terlibat kecelakaan juga masih belum diketahui. Saat ini kami tengah berupaya untuk menghubungi pihak kepolisian setempat untuk mengetahui informasi terbaru terkait dengan kecelakaan ini. Namun sebelumnya, Senior Manager Representatif Office 3 Jasa Marga Metropolitan Toll Road Agni Maivina menyatakan bahwa benar kecelakaan ini terjadi di Tol Cipularang kilometer 92 pukul 15:15 waktu Indonesia Barat. Saat ini polisi masih mendata jumlah kendaraan yang terlibat kecelakaan dan juga jumlah korban, baik luka maupun tewas. Ini merupakan gambar terbaru yang kami miliki pemirsa, di mana tadi ada warga bersama dengan anak kecil yang diduga ini menjadi salah satu penumpang minibus yang terlibat kecelakaan dan berupaya untuk menyelamatkan barang bawaannya. Kita juga ini lihat bahkan ada sejumlah warga yang setelah kecelakaan terjadi mencoba membuka pintu kendaraannya dan juga mengambil sejumlah barang. Astagfirullahaladzim. Gak mulia. Astagfirullahaladzim. Saat ini sebagian warga yang tidak terluka kita lihat mencoba membantu melakukan evakuasi kepada korban yang masih bisa diselamatkan dengan tangan kosong dan juga mencoba menyelamatkan barang-barang bawaan mereka. Sebagian pengendara juga terpaksa melambat pemirsa akibat peristiwa ini karena sebagian juga ingin melihat seperti apa proses evakuasi setelah kejadian kecelakaan ini. Sementara sebagian lagi